Erupsi Gunung Semeru dengan skala cukup besar terpantau kamera pengawas di Desa Oro-Oro Ombok, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur pada Kamis siang. Dari kamera pengawas, Kawah Jonggring Saloko menyemburkan abu vulkanik dan bebatuan dengan tinggi kolom asap mencapai 400 hingga 700 meter dari puncak Gunung Semeru. Dalam 12 jam terakhir, Gunung Semeru terpantau alami 6 kali letusan dengan kekuatan sedang hingga besar. Selain itu, guguran material vulkanik juga terpantau dengan jarak luncur sejauh 800 meter ke sisi tenggara. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru, seismograf mencatat terjadi 42 kali gempa letusan dengan amplitudo maksimal 10 hingga 22 mm. Yang jelas potensi bahaya yang bisa diprediksi yaitu adanya awan panas guguran. Maka dari itu rekomendasi daripada BVMBG bahwa masyarakat tidak boleh beraktivitas sejauh 13 km dari pusat guguran dan 500 meter dari sepadan sungai. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang terus mengimbau warga yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada karena status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Angin kencang dan hujan lebat melanda Kecamatan Mojosari dan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah warga panik karena khawatir angin kencang ini menghancurkan rumah mereka. Angin kencang dan hujan lebat membuat puluhan pohon di sejumlah jalan protokol di Kecamatan Mojosari tumbang dan menimpa mobil. Mobil minibus milik anggota polisi rusak, pecah kaca di bagian belakang dan depan. Tak hanya kendaraan, sejumlah rumah warga dan masjid juga tertimpa pohon sehingga menutup akses jalan dari Mojokerto menuju Pasuruan. Akibatnya arus lalu lintas dialihkan melalui jalur alternatif perkampungan warga. Warga dan petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Mojokerto langsung melakukan evakuasi pohon yang tumbang menutup akses jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Sebuah mobil pick-up yang sempat terjebak macet karena angin kencang dan hujan lebat juga tertimpa pohon. Beruntung hanya muatan mebel yang tertimpa sehingga sopir dan kernet pasangan suami istri warga Puri Kabupaten Mojokerto selamat. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sejumlah ruas jalan utama di Cimahi, Jawa Barat dikepung banjir. Sementara di Bandung, ratusan rumah warga terendam banjir akibat tanggul Sungai Cikapundung jebol. Sudah 2 bulan, kawasan Desa Sontang dan Bonai Darussalam, Rokan Hulu Riau juga terendam banjir. Ruas Jalan Mahar Marta Negara, Kota Cimahi, Jawa Barat nampak terendam banjir dengan aliran cukup deras akibat anak sungai Cibaligo meluap. Akibatnya, ruas jalan nasional ini tidak bisa dilalui kendaraan dari 2 arah. Pengendara terpaksa berhenti untuk menunggu banjir reda. Selain itu, banjir juga mengepung sejumlah titik jalan lain, Jalan Jenderal Amir Mahmud, Jalan Kolonel Masturi, hingga Jalan Cihanjuang. Kondisi ini sempat memutus akses lalu lintas karena ketinggian air mencapai 50 cm. Terkait hal tersebut, petugas Satlantas Polres Cimahi sempat mengalihkan arus lalu lintas di beberapa titik untuk menghindari penumpukan kendaraan. Sementara itu di Kota Bandung, Jawa Barat, karena tak kuat menahan derasnya arus air, tanggul Sungai Cikapundung jebol hingga merendam ratusan rumah warga. Diketahui aliran banjir kiriman dari kawasan Lembang ini membawa material lumpur serta sampah. Tak hanya itu, banjir juga membuat akses jalan antar RW terputus karena arus sungai menerjang jembatan penghubung. Sementara itu, 2 bulan sudah banjir melanda kawasan Desa Sontang dan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Tak hanya rumah warga, banjir pun juga merendam akses jalan antar kabupaten. Akibatnya, aktivitas warga terganggu dan lumpuh. Terkait hal tersebut, Kapolda Riau bersama Danrem 031 Wirabima dengan menggunakan perahu karet menyerahkan bantuan sembako dan air bersih kepada warga terdampak banjir.
setidaknya memotivasi Bapak Ibu semua, teman-teman kami, masyarakat yang terdampak, dan juga menyerahkan ala kadarnya bantuan sosial. Saya kira itu. Untuk ketinggian air sendiri seperti apa Jenderal yang kita lihat, Jenderal? Ya alhamdulillah memang sudah beberapa hari ini sudah mulai menurun ya. Tadi mungkin sekitar 50, 60 sampai 80 cm. Selain menyerahkan bantuan, posko kesehatan dan dapur umum juga didirikan di lokasi tersebut. Hal ini guna memfasilitasi warga yang terserang penyakit pasca banjir. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Rumah semi permanen di permukiman padat penduduk Umbul Harjo, Yogyakarta hangus terbakar hingga rata dengan tanah. 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Rumah warga di Semaki Kulon, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta ludes terbakar Kamis pagi. Besarnya kobaran api juga sempat membuat warga di kawasan permukiman padat penduduk tersebut panik. Diketahui api pertama kali terlihat dari atap bagian dapur dan menjalar ke seluruh rumah. Hanya dalam waktu kurang dari 1 jam bangunan rumah semi permanen tersebut rata dengan tanah. Diduga api berasal dari kompor yang lupa dimatikan saat ditinggal pergi usai memanaskan masakan. Ya, mungkin karena beliau yang punya rumah itu bilangnya dia tuh jangan apa itu jangan manasi jangan. Tapi dia kan pergi. Oh, habis pasar. Dia kan juragan ayam di pasar Tebet. Oh, gitu Pak ya. Jadi habis masa ditinggal atau gimana Pak? Guna memadamkan api, 2 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunarto Farhan iNews melaporkan. Sebuah mobil pick-up bermuatan gas LPG tertabrak kereta api di Ciamis, Jawa Barat. Insiden itu menyebabkan 1 pengemudi tewas dan 1 lainnya luka berat. Inilah video amatir warga yang merekam sesaat setelah terjadinya mobil bak terbuka bermuatan gas LPG tertabrak kereta api Pasundan di perlintasan tanpa palang pintu di Dusun Sumur Bandung, Ciamis, Jawa Barat. Mobil terbanting dan terseret sejauh 20 meter hingga masuk ke parit. Proses evakuasi korban pun sempat kesulitan lantaran kondisi mobil yang terbalik dan terprosok ke parit. 1 orang tewas di lokasi kejadian dan 1 lainnya luka berat. Kedua korban kemudian dievakuasi oleh warga dan petugas ke RSUD Ciamis. Kejadian bermula saat mobil pickup hendak melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Namun sopir tak mengetahui adanya kereta api yang melintas. Menurut kronologis dan keterangan dari saksi, kendaraan itu ada dari sebelah selatan ya? Selatan berarti. Menuju ke utara? Menuju ke utara, sedangkan untuk kereta itu datangnya dari arah barat menuju timur. Bangkai kendaraan rencananya akan dievakuasi dengan menggunakan mobil derek. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, heboh di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah saat ditemukan baliho Dandim Sukoharjo bersama Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Temuan ini tengah ditindaklanjuti Bawaslu setempat. Inilah salah satu baliho yang sempat menghebohkan warga Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam baliho tersebut terlihat foto Komandan Kodim 0726 Sukoharjo, Letkol Slamet Riyadi, berdampingan dengan paslon Capres-Cawapres tersebut. Baliho berukuran 3 x 1 meter ini berada di 3 lokasi, diantaranya di Jalan Persawahan yang jauh dari keramaian, yakni di Kecamatan Bendosari dan Sukoharjo Kota. Baliho ini ditemukan oleh warga dan segera dilaporkan pada Bawaslu. Itu ada warga yang melaporkan kepada jajaran kami. Kemudian itu kami tertibkan terkait dengan bagaimanapun juga itu kami menganggap bahwa ini juga ada upaya untuk memecahkan di Sukoharjo. Seperti itu. Jadi memang harus kami amankan. Kemudian beliau berdua tadi memastikan bahwa PNI dan Polri itu dalam
pemilu tahun 2024 ini. Petugas Bawaslu Sukoharjo hingga kini masih menyisir seluruh wilayah untuk mencegah baliho sejenis terpasang kembali. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Kinerja TNI, Polri, dan ASN kembali jadi sorotan pada pemilu 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan meminta mereka menjaga netralitas. Netralitas aparatur sipil negara dan TNI, Polri kembali menjadi sorotan. Hal itu kembali disoroti oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya di acara HUT ke-51 PDI Perjuangan Rabu siang. Megawati Soekarnoputri mengingatkan TNI, Polri, dan aparatur negara untuk netral dan utamakan keamanan rakyat, bukan golongan. Megawati juga mengingatkan agar tidak sembarangan menggunakan kewenangan untuk mengintimidasi rakyat. Mereka berani menyampaikan sikapnya. Insan pers juga terbukti mampu menjadi benteng demokrasi. Di tengah arus gelombang menjaga demokrasi itulah, maka kepada TNI, Polri, dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas. Meski demikian, Panglima TNI dan Kapolri telah menjamin netralitas bawahannya pada pemilu 2024. Dalam pemilu 2024, polisi tetap tegas, netral, dan hanya akan menjalankan tugasnya, yakni fokus melakukan pengamanan dalam rangkaian tahapan pemilu yang disebut Operasi Mantap Brata. Polri di dalam kegiatan pemilu tentunya memiliki tugas untuk melaksanakan pengamanan terkait dengan rangkaian tahapan pemilu. Jadi mulai dari awal pada saat mulai KPU, Bawaslu kemudian menyampaikan bahwa tahapan pemilu dimulai, maka di situ juga Polri menggelar yang namanya Operasi Mantap Brata. Hal senada disampaikan oleh Panglima TNI yang menjamin sanksi bagi anggotanya yang melanggar prinsip netralitas. TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Apabila berpolitik praktis akan ada hukuman tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Dan kita juga dengan Polri sudah membuat deklarasi damai. Meski demikian, banyak fakta di lapangan yang berkata sebaliknya. Publik menanti tindak lanjut dari temuan pelanggaran yang terjadi dan menanti sanksi bagi oknum yang melanggar netralitas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD mendatangi Bawaslu RI. TPN meminta Bawaslu agar lebih proaktif dalam menangani laporan terkait pemilu 2024. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud mendatangi kantor Bawaslu terkait lembaga pengawas pemilu yang dinilai lamban dalam merespon laporan pelanggaran. Namun dalam pertemuan, respon dari Bawaslu positif atas laporan yang disampaikan oleh tim TPN bidang hukum. Pelaporan yang masuk tidak semua dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, namun Deputi Bidang Hukum TPN juga melaporkan praktik politik uang dan transaksi mencurigakan yang dikeluarkan PPATK. Bawaslu sedikit agak lambat ya dalam melakukan reaksi. Tapi kami tidak menyaksikan ya niat mereka untuk melakukan sesuatu ya untuk menanggapi laporan-laporan yang ada. Dan kami ingin ya ke depannya ini karena pelanggaran itu akan makin banyak. Pelanggaran itu akan makin banyak ya dan kampanye itu kan akan mulai terbuka setelah tanggal 21 Januari. Nah, ini akan lebih banyak lagi. Sebelumnya, tim hukum TPN juga mendatangi kantor KPU Pusat Selasa siang. Dalam pertemuan secara tertutup, TPN membahas sejumlah hal terkait dengan penyelenggaraan dan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024. Dalam waktu dekat ini nanti KPU akan mengundang tim pasangan calon seperti yang sudah ya, rapat pertama kan dengan tim pasangan calon tentang apa saja yang kemarin terjadi, peristiwa apa dari aspek teknis penyiaran, aspek debatnya maupun suasana yang ada di situ, nanti kita evaluasi bersama-sama. Kedatangan TPN ke Bawaslu dan KPU dilakukan demi integritas pemilu 2024.
Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Sutrisno Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Nur Hadi MH dilantik jadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, menggantikan Dr. Fahmiron. Nur Hadi mengklaim siap menangani pelaku perkara pelanggaran pemilu. Pelantikan Nur Hadi MH menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Dadi Rahmadi MH, dengan dihadiri segenap hakim, panitera, dan seluruh pegawai pengadilan. Usai dilantik, Nur Hadi MH mengucapkan puji syukur Alhamdulillah dan menyatakan dirinya insya Allah akan berusaha meningkatkan kemajuan peradilan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Selain itu, Nur Hadi menyatakan siap menangani perkara pelanggaran pemilu secara maksimal. Maka kita belum tahu majelisnya, maka kita akan siapkan semuanya, perangkat penegak hukum termasuk hakim, panitera pengganti dalam hal menyelesaikan perkara yang sangat cepat ini yang harus kita selesaikan dalam tenggang waktu 7 hari. Sementara Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Dadi Rahmadi MH, berharap semoga dengan bergabungnya Nur Hadi MH sebagai Wakil Ketua bisa meningkatkan sistem peradilan dan mendapatkan predikat pertama di tahun 2024. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini kita bisa memperoleh PBK. Target saya di 2024 ini supaya bisa mendapat predikat PBK. Sebelumnya, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A dijabat oleh Dr. Fahmiron. Fahmiron saat ini dimutasi menjadi Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tangerang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Wakil Ketua Koordinator TPN Ganjar Mahfud Komjen Pol Purnawirawan Gatot Edi Pramono mengumpulkan TPD dan TPC Ganjar Mahfud Sumatera Utara. Hal itu dilakukan untuk memastikan kemenangan Capres nomor urut 3 di Sumatera Utara. Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Komjen Pol Purnawirawan Gatot Edi Pramono, tiba di rumah pemenangan Ganjar Mahfud di Sumut, Jalan Serayu, Medan, Kamis siang. Mantan Wakapolri ini didampingi oleh Ketua Tim Pemenangan Daerah, Pak Ulbaja Siaahan, serta anggota TPN lainnya. Di hadapan puluhan pengurus TPN dan TPC Ganjar Mahfud, Gatot memotivasi pengurus daerah dan cabang untuk meningkatkan suara Ganjar Mahfud. Gatot meminta para pendukung untuk turun ke akar rumput mensosialisasikan program kerja Ganjar Mahfud agar menang di Pilpres 2024. 10 hari lagi ini kita akan bergerak cepat ya teman-teman tim pemenangan daerah yang dimana di situ terdiri dari ada partai-partai pendukung ya dari PDIP, P3, Perindo dan Hanura, kemudian bersama-sama dengan teman-teman relawan, simpatisan atau komponen-komponen masyarakat, tokoh-tokoh yang mendukung Pak Ganjar Pak Mahfud akan bergerak lebih cepat sampai ke akar rumput ya dengan kegiatan-kegiatan door to door canvassing-nya untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Di samping tentunya juga untuk kemenangan para calegnya dari partai-partai. Usai bertemu dengan TPD dan TPC Ganjar Mahfud, Gatot diagendakan akan bertemu dengan relawan untuk melakukan konsolidasi pemenangan serta bertemu dengan milenial Sumut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disambut ratusan simpatisan dan pendukung saat berkunjung di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kampanyenya, Anies berjanji akan membangun iklim investasi yang berpihak kepada rakyat. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut oleh ratusan simpatisan dan pendukung di Kendari, Sulawesi Tenggara. Di hadapan para pendukungnya, Anies berjanji memberikan perubahan terhadap iklim investasi di Sulawesi Tenggara, utamanya dalam sektor pertambangan. Ia menyampaikan rencananya untuk membangun investasi padat karya di Sulawesi Tenggara yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Tidak hanya itu, Anies juga menilai investasi pertambangan di Sulawesi Tenggara belum berpihak kepada rakyat.
Bahkan kerusakan lingkungan akibat pertambangan memberikan dampak buruk bagi warga Lingkar. Karena itu ke depan yang kita mau dorong apa? Investasi yang menyerap tenaga kerja supaya mereka yang sudah selesai sekolah, kuliah, ada lapangan kerja. Itu nomor satu. Anies berjanji jika terpilih akan menciptakan investasi di berbagai sektor agar menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melanjutkan kampanyenya di Kota Bengkulu. Menggandeng artis Raffi Ahmad, Prabowo menyampaikan program andalan Paslon 2 di depan para pendukungnya. Dengan ditemani artis Raffi Ahmad dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan simpatisan dan pendukungnya di Gedung Balai Buntar, Kota Bengkulu. Di depan para pendukungnya, Prabowo menyampaikan salah satu program unggulan pasangan Prabowo Gibran, yaitu strategi transformasi bangsa. Prabowo berjanji akan mengajak pemuda-pemudi terbaik bangsa untuk mengelola sumber alam serta memakmurkan rakyat Indonesia. Prabowo juga memastikan untuk meneruskan program hilirisasi milik Presiden Joko Widodo. Supaya ada nilai tambah yang sangat besar. Nilai tambahnya, saya bersumpah kepada rakyat Indonesia, nilai tambahnya akan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Selain itu, Prabowo kembali menekankan akan menjalankan program makan siang dan minum susu gratis bagi para pelajar di Indonesia jika menang dalam pemilu 2024. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghabiskan malamnya menginap di rumah warga saat berkampanye di Brebes. Dalam kesempatan, Ganjar bercerita bagaimana program pendidikannya selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bermalam di rumah warga merupakan salah satu agenda rutin Ganjar saat berkampanye di berbagai daerah. Kali ini Ganjar berkesempatan bermalam di rumah milik Ibu Waidah, seorang guru honorer. Dan anaknya Fikri Haikal, seorang alumni SMKN Jateng Semarang di Jalan Arjuna, Kelurahan Selerok, Tegal, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar bercerita bagaimana program pendidikannya selama menjabat sebagai Gubernur Jateng dapat menghantarkan Fikri ke pendidikan yang lebih tinggi hingga mendapat pekerjaan. Iya, ini nginep di rumah warga yang anaknya alumni SMK Jateng. Jadi rumah ini ternyata dibangun oleh anaknya 80 juta kalau nggak salah. Belum selesai Pak, nanti saya terusin. Waduh, terharu saya. Dan bisa tidur nyenyak, dikasih sarapan, apa namanya kalau nasi sini namanya? Nasi ponggol khas Tegal. Kayak apa sih, rames gitu, enak banget. Dan saya senang mendengar cerita orang tuanya, anaknya yang sekolah di SMK Jateng ini budi pekertinya baik, anak yang bertanggung jawab, kerjanya profesional. Ingat orang tua itu sesuatu yang luar biasa. Dalam skala nasional, Ganjar akan menitik tumpukan pembangunan manusia pada pendidikan. Salah satunya melalui program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri akad nikah putra bungsu Adipati Paku Alaman. Mahfud terkesan prosesi ijab menggunakan tradisi Jawa, hukum Islam, serta hukum negara yang dibalut secara harmonis.
Bertempat di Kompleks Pura Paku Alaman, Mahfud MD, calon wakil presiden Partai Perindo nomor urut 3, menghadiri prosesi akad nikah putra bungsu Adipati Paku Alaman, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Karya Paku Alam 10. Bendara Pangeran Karya Kusumo Kunto Nugroho dengan Dr. Laili Annisa Kusumastuti Rabu siang. Mahfud mengaku beruntung diundang dalam peristiwa sakral bernuansa tradisi ini. Mahfud semakin terkesan saat proses akad disambut tradisi Jawa yang dipadukan dengan hukum Islam serta hukum negara. Tradisi seperti ini memang menjadikan pernikahan lebih mengesankan. Saya beruntung bisa hadir di acara yang lebih bernuansa tradisi adiluhung kita. Ini tadi satu pernikahan yang mencampurkan antara tradisi yang sangat indah dicampurkan dengan hukum Islam, dicampur juga dengan hukum negara yang sangat harmonis sehingga pernikahan berlangsung dengan sangat mengesankan. Mahfud pun mendoakan yang terbaik bagi kedua mempelai agar bisa hidup rukun dan tentram serta penuh kasih sayang. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud unggul di Jawa Timur dan Jawa Tengah berdasarkan hasil survei Gagas Lintas Data atau galidata.id. Selain itu, program kerja paslon nomor urut 3 paling disukai masyarakat dibandingkan paslon nomor urut 1 dan 2. Gagas Lintas Data atau galidata.id menggelar survei elektabilitas 3 pasangan calon di Pilpres 2024. Galidata menyoroti sasaran suara di 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Hasilnya, Ganjar Mahfud unggul di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sementara Prabowo Gibran unggul di Jawa Barat. Di Jawa Timur, Ganjar Mahfud unggul dengan elektabilitas 37,1%, disusun Anies Muhaimin dan di posisi terakhir Prabowo Gibran dengan 27,6%. Di Jawa Tengah, Ganjar Mahfud memperoleh elektabilitas 43,7%. Paslon 2 di 2 posisi 2 sedangkan Paslon 1 di posisi 3 dengan 24%. Sementara di Jawa Barat, Prabowo Gibran unggul dengan elektabilitas 40%. Ganjar Mahfud berada di posisi 3 dengan 22%. Untuk samping errornya 2,43% dengan tidak kerja 95%. Dan kita pengen tahu juga terutama di provinsi Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Jadi kita pengen tahu ketika kita tambahan ya sampel masing-masing provinsi itu 800 seperti apa hasilnya. Jadi tetap 1.200 itu bisa. Khusus di Jawa itu masing-masing kita tambah 800. Galidata juga menyoroti tingkat kesukaan masyarakat terhadap program 3 pasangan calon presiden 2024. Hasilnya, program kerja yang paling disukai masyarakat adalah program yang ditawarkan Ganjar. Dengan elektabilitas 56,8%, sedangkan sisanya sebanyak 22,1% suka dengan program Paslon 02 dan 21,5% menyukai program Paslon 01. Satu persatu, pedagang pasar Kebon Agung mendatangi kantor Pemkot Pasuruan di Jalan Pahlawan, Pasuruan, Jawa Timur. Pasalnya, sejak penerapan parkir elektronik Pemkot Pasuruan, pembeli pasar nyaris tidak ada sama sekali. Saya minta dibuka pasar itu biar normal, ya Bang, biar normal seperti sedia kala. Sepi Pak, pasarnya sepi teman Pak ya. Atas desakan emak-emak, pemerintah kota Pasuruan akhirnya menunda penerapan parkir dan akan mengkaji ulang penerapan parkir. Kita sebagai pemerintah
tentu harus juga mendengarkan, ibarat sebagai orang tua juga harus juga mendengarkan, mengolah data yang ada. Maka berkaitan dengan portal, hari ini hasil sharing dengan para pedagang pasar di pemerintah Kota Pasuruan, kita pending dulu untuk penerapan portal yang ada di Pasar Benang. Ratusan pedagang mak-mak kemudian membubarkan diri dengan tertib. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Polisi di Jombang, Jawa Timur akhirnya menangkap pria pencuri pakaian dalam wanita yang meresahkan warga. Sebelumnya aksi pelaku mencuri pakaian dalam wanita itu sempat terekam CCTV dan videonya beredar luas di masyarakat. Inilah rekaman CCTV yang menunjukkan aksi seorang pria saat mencuri celana dalam milik warga perumahan Mojo Asri, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dengan mengendari sepeda motor, pelaku tampak keliling di area perumahan sebelum akhirnya melihat ada pakaian dalam yang dijemur di depan rumah. Setelah mengambil 2 buah celana dalam, pelaku sempat pergi namun akhirnya kembali lagi dan mengambil 2 buah di tempat jemuran yang sama. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap Yoga Agung Pratama, pelaku pencurian. Ironisnya, pelaku ternyata adalah warga perumahan Mojo Asri dan tinggal bertetangga dengan korban. Dari tangan tersangka, polisi hanya mendapatkan 4 buah celana dalam hasil curian. Kepada petugas, tersangka mengaku sudah 4 kali mencuri pakaian dalam wanita. Menurut Yoga, tersangka nekat mencuri pakaian dalam wanita untuk memenuhi hasrat seksualnya. Yang bersangkutan sempat melintas di area lokasi sekitaran TKP, maka anggota melakukan penelusuran dan berhasil diamankan. Iseng dan ada sedikit kepuasan terkait mungkin ada sedikit gangguan seksual secara seksual mungkin. Tersangka hanya diberi sanksi wajib lapor agar tidak mengulangi perbuatannya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.